Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdian Satria Atmajatama dengan NIM 20 200 420 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis deskriptif dan analisis regresi. Baiklah, di sini ada data nilai ujian murid sekolah XXZ yang dimana terdiri dari 15 siswa dengan dua variabel independen, yaitu IQ sebagai variabel yang pertama, tingkat kehadiran dengan variabel kedua, dengan nilai ujian variabel independennya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mencontohkan untuk membuat deskriptif statistik. Yang pertama ada langsung klik data, terus ke data analyze, terus kita cari deskriptif statistik. Kita klik OK. Nah, di sini input range. Jadi kita akan input range di sini dari nilai ujian di drag sampai ke akhir ke 15. Oke, kalau udah jangan lupa diklik output range-nya. Selanjutnya label inverse law. Klik. Jadi itu aja, langsung klik OK. Terus hasilnya kayak gini. Deskriptif statistik, nilai dari ujian. Terus selanjutnya kita akan menganalisisnya. Jadi dari hasil deskriptif ini terdapat nilai ujian dengan min sebesar 82,53, median dengan nilai 80, nilai minimum terdapat 65, sedangkan nilai maksimumnya ada 98. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat regresinya. Jadi untuk regresinya itu kita kembali ke data, terus kita kembali ke data, terus data analyze, kita cari regression. Oke, udah ketemu, kita klik OK. Nah, di sini ada input Y dan input X. Jadi input Y ini untuk variabel independennya, variabel dependennya. Jadi input Y, kita kembali ke data tadi, terus kita klik, terus drag sampai ke akhir. Oke, selanjutnya input X range. Untuk variabel independennya, kita klik dari sini, terus drag sampai ke akhir. Oke, terus diklik labels, output range, serta residual dan standar residuals. Oke, kalau udah diklik OK. Jadi
Hasil dari output tadi seperti ini. Di sini terdapat R-square dan adjusted R-square. Jadi untuk analisisnya, di sini pada output ini terlihat nilai R-square adalah sebesar 85%, yang artinya bahwa variabel AQ, X1, dan tingkat kehadiran X2 menentukan nilai ujian siswa sebesar 85%. Sedangkan untuk 15% lainnya ditentukan oleh variabel di luar model atau variabel-variabel selain X1 dan X2. Nilai ujian itu Y. Oke. Selanjutnya di sini ANOVA. Kita langsung melihat nilai dari signifikan F, yang dimana nilai signifikan F-nya 7,998 sekian. Jadi di sini dijadikan 0,000798, itu lebih kecil dari 0,005. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis yang dimana jadi nilai signifikan F 0,000798 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel independen AQ, X1, dan tingkat kehadiran X2 secara simultan mempengaruhi variabel dependen nilai ujian atau Y. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat kolom koefisien yang terdiri dari intercept, AQ atau X1, variabel X1, dan variabel tingkat kehadiran X2. Jadi di sini terdapat persamaan regresi yang saya buat. Jadi kita akan menganalisisnya. Dan analisis ini yaitu berdasarkan kolom di koefisien, kolom yang ini diperoleh 3 informasi penting, yaitu koefisien intercept, koefisien variabel AQ X1, dan koefisien variabel X2, yaitu tingkat kehadiran. Maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus P1 X1 ditambah P2 kali X2 ditambah E. Nah, selanjutnya untuk menganalisis Y sama dengan 22,1399896 ditambah min 0,0055214502 dikali X1 ditambah 0,71 kali X2 plus E. Jadi untuk analisis ini yaitu konstanta atau intercept sebesar 22,1399896, artinya bahwa jika X1 dan X2 bernilai 0 atau AQ di bawah rata-rata dan tingkat kehadiran siswa tidak ditambahkan, nilai rata-rata ujian siswa adalah 22,13 dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Selanjutnya, persamaan selanjutnya ada Y sama dengan 22,1399896 ditambah minus 0,0055214502 dikali AQ ditambah 0,71 ke tingkat kehadiran tambah E. Jadi untuk analisis persamaan ini yaitu, sedangkan untuk koefisien B1 sebesar minus 0,0055214502 menunjukkan
bahwa setiap pengurangan 1 poin IQ akan mempengaruhi nilai ujian siswa dengan rata-rata sebesar minus 0,005521452 dengan asumsi bahwa tingkat kehadiran X2 tetap atau konstan, serta variabel juga konstan atau tetap. Selanjutnya yaitu Y sama dengan 22,13 ditambah minus 0,0055 dikali X1 tambah 0,71 X2. Jadi untuk analisisnya, koefisien B2 sebesar 0,71 menunjukkan bahwa setiap tingkat kehadiran atau X2 naik sebesar 1%, maka akan memberikan kontribusi peningkatan nilai ujian siswa rata-rata sebesar 0,71 dengan asumsi bahwa jumlah IQ atau X1 tetap atau konstan, serta variabel lain selain dalam model juga tetap atau konstan. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis deskriptif statistik dan analisis regresinya di data nilai ujian murid sekolah XYZ. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.